Baik anak-anak, hari ini kita akan bahas beberapa soal ya untuk persiapan ujian sekolah kalian. Baik, untuk yang nomor 1 perhatikan. Hitunglah luas permukaan dan volume dari bangun ruang berikut ini jika diketahui jari-jarinya adalah 7 dan tingginya adalah 10. Coba perhatikan, ini adalah bangun ruang apa coba? Iya, tabung ya. Tapi utuh tidak? Iya, tidak, hanya setengah saja. Baik, nah bagaimana kalau volumenya yang hanya setengah saja? Oke, perhatikan bahwasanya volume tabung, kita ingat dulu volume tabung itu rumusnya apa tuh? Ya, pi kali R kuadrat atau R kali R boleh ya, kali T ya. Pi R kuadrat T atau R kali R boleh ya. Karena di sini perhatikan hanya setengah tabung ya, maka dikalikan setengah gitu ya. Kalau seperempat tabung bagaimana? Dikalikan seperempat ya. Jadi rumus aslinya yang ini, PR kuadrat T. Nah, ini setengahnya dari mana? Oh, setengahnya karena bentuknya hanya setengah tabung ya. Oke, jari-jarinya adalah 7 cm, kemudian tingginya adalah 10 cm. Kita masukkan aja ke sini ke rumusnya ya. Setengah. Nah, pi-nya kita pakai apa nih? 22/7 atau 3,14? Iya, kita gunakan 22/7. Kenapa? Karena nanti ada yang bisa dibagi dengan 7. Oke, R-nya adalah 7, kita kalikan R-nya 7, kemudian tingginya adalah 10 ya. Nah, kita sederhanakan, coret-coret aja nih ya. Sederhanakan, oke, 22 bagi 2 kan 11 nih. Kemudian 7 bagi 7 kan 1 ya. Oke, jadi tinggal 11 kali 7, 77 kali 10. Jadi hasilnya adalah 770 cm pangkat 3 cm kubik ya, karena volume. Oke, nah sekarang kita cari luas permukaannya. Nah, hati-hati dengan luas permukaannya, karena luas permukaan adalah bagian seluruh permukaannya. Apa sih di sini? Gitu. Nah, ini terdiri dari, nah kalau ibaratnya benda ini ya, ini misalkan celengan deh ya, celengan kamu disuruh mewarnai atau memberi cat gitu kan, memberi cat. Nah, mana yang dicat permukaannya gitu. Jadi bagian ini, yang bagian atas nih ya, atasnya ini tutupnya bentuknya adalah setengah lingkaran. Kemudian bagian alasnya ini bentuknya juga setengah lingkaran. Nah, yang kelihatan dari luar nih ya, jadi alasnya ini kelihatan dari luar, kemudian bagian tutupnya juga kelihatan dari luar. Sama ini nih selimut tabung, tapi hanya setengah saja ya. Ini selimut tabung. Nah, ini setengah ya, setengah ini juga kelihatan dari luar. Kemudian sama yang bagian ini, yang Ibu arsir nih ya. Nah, ini juga kelihatan dari luar ya, yang harus dicat. Nah, bentuknya apa sih ini? Iya, ini persegi panjang nih, bentuknya persegi panjang nih. Kalau Ibu gambar kayak gini nih. Nah, ini bentuknya adalah persegi panjang gitu. Jadi bagaimana cara mencarinya? Jadi luas permukaan kita cari dulu nih. Luas setengah lingkaran ditambah setengah lingkaran ya. Jadi tutup sama alas ya. Jadinya luas, alas, dan tutup ya. Luas alas ditambah luas tutup. Nah, karena dia ini setengah lingkaran, maka jadinya satu lingkaran. Jadi satu lingkaran luas lingkaran. Rumusnya apa? Pi R kuadrat. Nah, ini. Kemudian yang ini, yang selimut tabung, tapi cuma setengahnya saja. Luas selimut tabung. Ya, selimut tabung. Rumusnya apa selimut tabung? Iya, 2 pi R T. Karena dia hanya setengah saja ya. Setengah berarti nanti dikalikan setengah gitu ya. Oke, sekarang bagian yang ini persegi panjang ini juga harus dicat karena dia kelihatan dari luar atau bagian permukaannya. Nah, perhatikan. Nah, ini kan tinggi ya. Ini kan tinggi nih. Ini tinggi ya. Ini tinggi. Kemudian yang ini apa nih? Ini jari-jari, ini juga jari-jari. Jadinya apa nih? Diameter gitu ya. Kalau Ibu gambar kayak gini nih. Nah, seperti ini nih ya. Ini adalah T-nya. Kemudian yang bagian ini adalah D-nya nih. Ini sampai sini tuh D-nya ya. D-nya gitu. Jadi persegi panjang dengan ukuran T sama D. T-nya tadi berapa? Oh, T-nya tadi 10 nih, tingginya 10. D-nya berapa? Kalau jari-jarinya 7 berarti diameternya adalah 2 kalinya. Berarti berapa nih?
cm ya. Sebentar nih, agak jelek Ibu. Ganti lagi, tadi T-nya 10 ya? Oke, biar jelas nih ya. Oke, jadi luas yang Ibu kotakin ini ya, persegi panjang ini adalah luas persegi panjang sama dengan apa? Panjang kali lebar. Gitu ya. Oke, kita cari deh ya. Sekarang yang ini luas lingkaran kita cari dulu ya. Pi-nya kita langsung ganti dengan angka ya. Oke, Pi-nya kita ganti dengan 22/7. Kenapa? Karena jari-jarinya 7 nih, nanti bisa dibagi dengan angka 7. Oke, kita coret ya. Oke, jadi tinggal 22 kali 7 adalah 154 cm persegi. Kemudian untuk yang luas selimutnya, ingat kalikan setengahnya kenapa tadi? Kenapa dikalikan setengah? Iya, karena hanya setengah tabung ya. Jadi setengah kalikan 2, kalikan Pi-nya 22/7, kalikan R-nya adalah 7, T-nya adalah 10 ya. Kita coret, nih dengan ini bisa dicoret kan? Nah, ini dengan ini bisa dicoret. Jadi tinggal 22 kali 10 berapa tuh? 220 cm persegi. Kemudian yang ini bagian ini juga dicat nih. Ini bentuknya persegi panjang kali lebar ya. Ini 10, ini 14. Nah, gambarnya harusnya ini 14 ini lebih panjang ya harusnya ya, tapi nggak apa-apa ya. Oke. Nah, di sini 10 kalikan 14 atau 14 kali 10 juga boleh ya. 14 kalikan 10. 140 cm persegi. Oke, sudah, ini tinggal dijumlah nih ya. Jadi totalnya berapa nih? Jumlah aja nih. Jadi luas permukaan dari benda ya. Luas permukaan dari benda ini ya. Totalnya berapa tuh? Jadi ini 154 cm persegi ditambah yang ini 220 cm persegi ditambah yang ini. Berapa tuh semuanya? Oke, berapa ya? 154 ditambah 220. Berapa tuh? 473 ditambah 140. Berapa tuh? 14 5 ya. Jadi 514 cm persegi. Gitu ya. Nah, ini hapus dulu nih. Tuh. Oke. Jadi ketemu deh volumenya yang ini ya, ini volumenya ketemu. Kemudian luas permukaannya juga ketemu. Gitu ya. Ini untuk yang soal pertama. Baik, sekarang yang nomor 2 ya. Nah, di sini hitunglah luas permukaan dan volume dari bangun ruang berikut jika diketahui jari-jari bola adalah 6 cm. Nah, sama kayak tadi ya. Jadi ini bolanya nggak utuh nih. Dia hanya setengah saja. Setengah dari bola. Oke, untuk volumenya dulu deh yang gampang ya. Volume bola. Nah, sebentar ya. Ini tulisannya gede banget. Oke, Ibu kecilkan dulu. Volume bola itu rumusnya apa tuh? Iya, 4/3 pi R pangkat 3 ya, atau R kali R kali R ya. R pangkat 3 itu R kali R kali R. Nah, di sini hanya setengah bola. Ingat kayak tadi tuh ya, kayak tabung tadi tuh, kalau setengah ya berarti kalikan setengahnya. Gitu ya. Kalau seperempat bola bagaimana ya? Kalikan seperempat bola ya, seperempatnya. Oke, nah kita isi deh angkanya. Setengah kalikan 4/3. Pi-nya pakai apa sih? 3,14 apa 22/7? Iya, kita gunakan 3,14 ya. Oke, R-nya tadi adalah 6. 6 ya. Oke, kita coret-coret. Mana yang dicoret nih, yang enak nih? Nih, ini dengan ini boleh ya. 4 bagi 2 kan 2 nih. Kemudian mana lagi nih? 3 dengan 6. Oke, boleh ya. Nah, jadi tinggal 2 kali 3,14 kali 2 kali 6 kali 6. Oke, 2 kali 2 itu berapa? 4 ya. 4 kali 6, 24 ya. 24 kali 6. 24 kalikan 6 itu berapa tuh? Berapa? 24
12, 14 ya, baru dikalikan 3,14. 3,14 kalikan 144. Berapa nih? 16, 4, 5 ya. Nih 12, nih 16, 4 tambah 1, 5 ya. Ini 12, kemudian ini 4, ini 1, ini 3. Oke, tinggal ditambah ya. 6, 11, simpen 1 ya. Berapa tuh? 8 tambah 4, 12. Simpen 1 lagi. Berapa nih? 5 ya. Kemudian ini 4. Di belakang koma ada 2 angka nih. Kita hitung dari belakang, dari belakang ya. 1, 2. Oke, ketemu deh. 452,16 cm kubik. Nah, ketemu ya. Tapi nanti tolong dihitung lagi, takut ibu salah ngitung nih ya. Oke. Kita hapus dulu deh cara-caranya biar rapi. Oke. Nah, untuk volume bola sudah ketemu. Sekarang kita cari ke luas permukaan ya. Misalkan kamu punya celengan bentuknya kayak gini nih. Disuruh memberi warna atau dicat ya. Jadi yang diwarnain adalah yang ini nih. Ini namanya luas permukaan bola, tapi hanya setengahnya saja. Nah, sama hati-hati, ini juga dicat nih. Ini adalah satu lingkaran, jadi luas lingkaran. Sehingga ini luas lingkarannya, kita cari dulu ya. Luas lingkaran, rumusnya apa? Pi R kuadrat ya. 3,14, R-nya tadi 6 ya. Nih 6. Kali 6 kali 6. Berapa tuh? 3, sini aja deh ya. Nah, berapa ya? 3,14, 6 kali 6 kan 36 nih ya. Kita kalikan ya. 24, simpan 2, 6, 8, nih 18, nih 12, 34, 9 ya. Oke, kita tambah 4, 10, 12, 13, 11. Di belakang koma ada 2 angka. Oke, ketemu deh. 113,04 cm. Apa coba? Iya, persegi ya, hati-hati dengan luas ya. Oke, hapus lagi, biar bersih. Oke, untuk yang ini udah ketemu nih, bagian yang ini nih. Sekarang kita bagian yang ini ya. Ini namanya luas permukaan bola, tapi hanya setengahnya aja ya. Luas permukaan bola. Nah, rumusnya apa sih? 4 pi R kuadrat atau R kali R, gitu aja ya. Kemudian karena dia hanya setengah, maka kalikan setengahnya. Nah, setengah dari mana ini? Karena bentuknya hanya setengah nih ya. Oke, setengah kalikan 4 kalikan 3,14, R-nya adalah 6 ya. Kita coret dulu ya. Nah, ini tadi 2. Nah, sekarang 3,14 kalikan berapa nih? 2 kali 6, 12. 12 kalikan 6, 72 ya. Oke, kita kalikan dulu. 8, 2, 6. Ini 28, 9 ya. 21. Oke, kita jumlah. 8, 10, nyimpan 1, jadinya 16, 2, 2. Di belakang koma ada 2 angka. Oke, hasilnya adalah 226,08 cm persegi. Baik. Nah, bagaimana dengan luas bendanya nih, luas seluruh benda ini? Nah, jadi luas benda ya, luas permukaan benda sama dengan luas lingkaran. Luas lingkaran ditambah luas ini, tuh ya. Atau langsung aja deh, langsung angkanya aja. Jadi 113,04 cm persegi ditambah yang ini nih, 226,08 cm persegi. Ini mah ditambah ya. Salah nih. Oke, berapa tuh? 226,08 ditambah 113,04. Nah, kalau penjumlahan komanya dibarisin gini nih berurutan ya. Berapa nih?
12, 1, berapa tuh? 9, 3. Oke, ketemu 339,12 cm persegi. Oke, yang ini hapus dulu deh. Nah, biar bersih, biar bagus ya. Oke, untuk volumenya udah ketemu ya, volumenya yang ini. Kemudian untuk luas permukaannya dari benda ini yang ini ya. Caranya begitu. Oke, kita lanjut ke nomor 3. Oke, untuk soalnya adalah hitunglah luas permukaan dan volume dari bangunan berikut ya. Jika diketahui jari-jarinya adalah 3, nih jari-jari tabung 3, tinggi tabung adalah 10, serta tinggi kerucut adalah 4 nih. Perhatikan ini bangun ruang gabungan ya, ada kerucut, ada tabung. Nah, di sini jari-jarinya, jari-jari tabung adalah 3. Kalau jari-jari tabung 3, otomatis jari-jari kerucut juga 3 kan ya. Nah, di sini 3 nih. Kemudian tinggi tabung adalah 10 cm ya. Kemudian tinggi kerucut nih 4 ya. Ini 4 nih, perhatikan. Nah, ini adalah tingginya 4 ya. 4. Nah, ini jari-jarinya 3, tingginya 4, perhatikan. Ini 3, ini 4. Berarti ini berapa nih? Ini S-nya kan ya, ini S-nya nih. S-nya apa tuh? Garis pelukis. Nah, ini S-nya, kalian kalau hafal triple Pythagoras berarti S-nya sama dengan berapa? 5 kan ya? Nah, 5. Atau kalau mau menggunakan rumus S kuadrat sama dengan R kuadrat. R kuadrat ditambah T kuadrat nih ya. Nah, berapa tuh? R-nya adalah 3 kuadrat, T-nya adalah 4 kuadrat, S kuadrat, 3 kuadrat adalah 9, 4 kuadrat adalah 16. S kuadrat sama dengan 9 tambah 16 adalah 25. Jadi S-nya adalah akar dari 25. Nah, ketemu. Makanya ini 5 cm. Nah, kalau kamu hafal triple Pythagoras, 3, 4, 5 gitu ya. Nah, nggak usah ngitung ini nggak apa-apa. Gitu. Oke ya. Oke, S-nya udah ketemu. Sekarang kita cari volumenya dulu deh. Yang gampang ya. Kalau volume berarti hanya volume kerucut ditambah volume tabung ya. Volume kerucut kita cari dulu rumusnya apa? Pi R kuadrat T, ada sepertiganya. Nah, sepertiga pi R kuadrat T atau sepertiga pi R kali T. Sepertiga kita pakai pi yang 3,14 ya. Kayaknya nggak ada yang bisa dibagi 7 deh. Oh ya, nggak ada ya. Berarti R-nya adalah R kali R ya. 3 kali 3, T-nya adalah tadi 4 ya. T tabung ya. Ini T tabung nih. T kerucut nih. T kerucut yang ini. Nah, kita coret nih. Kita coret ini dengan ini. Jadi tinggal 3,14 kalikan 3 kali 4, 12 ya. 3,14 kalikan 12. Berapa tuh? 8, 2, 6, 4, 1, 3. Oke, kita tambahkan 8, 6, 7, 3. Di belakang koma ada 2 angka, 1, 2. Oke, ketemu 37,68 cm kubik karena volume ya. Hapus lagi deh ya. Oke, sekarang kita cari volume tabung. Volume tabung rumusnya adalah mirip nih ya, cuma nggak ada sepertiganya. Pi R kuadrat T ya. Nah, sebentar ini tadi kecoret nih. Oke, bukan sama dengan lagi. Oke, Pi-nya gunakan 3,14. R-nya adalah 3. Kemudian R kali R ya. T-nya adalah nih, T-nya adalah 10. Oke, 3,14 kalikan, ini 3 kali 3, 9 ya. Kalikan 9, berapa tuh? 36, 9, 12 ya. 18, 19, oke. Di belakang koma ada 2 angka, 1, 2. Nah, kalikan 10, jadi dia maju ke sini ya. Jadi 19, jadi 192,6. Tuh ya, sentimeter kubik. Oke, hapus lagi coret-coretannya. Oke, untuk volume gabungannya bagaimana ya? Di jumlah volume kerucut ditambah volume tabung ya.
Volume gabungannya tinggal jumlah aja. 37,68 ditambah yang ini 192,6. Berapa tuh? 192,6 ditambah 37,68. 8, 12, 10, 13, 2. Oke. Jadi 230,28 cm kubik. Oke, volume gabungannya udah ketemu. Nah, sekarang kita cari yang luasnya. Nah, luas permukaan hati-hati ya. Jadi bukan luas permukaan kerucut ditambah luas permukaan tabung, salah ya, hati-hati. Karena yang terlihat dari luar ya. Kalau terlihat dari luar ya, dari luar berarti yang alas kerucut ini nggak kelihatan, dia berada di dalam. Jadi jangan dihitung. Kemudian untuk tabung bagian tutupnya ini juga nggak dihitung karena dia bagian luar. Yang kelihatan dari luar apa sih? Oh ini nih, ini bagian selimutnya nih. Jadi selimut tabung, selimut kerucut ya. Selimut kerucut kelihatan dari luar ya. Kemudian apa lagi? Oh yang bagian sini nih, selimut tabung. Selimut tabung kelihatan dari luar. Apalagi nih, alas. Nah, alas dari tabung juga kelihatan dari luar. Ini yang akan dihitung ya. Jadi luas selimut kerucut kita cari. Luas selimut kerucut rumusnya apa tuh? Pi RS. Nah, Pi-nya 3,14, R-nya adalah 3, S-nya tadi ketemu 5 ya. Oke, berapa tuh? 3,14 kalikan 3 kali 5 kan 15 ya? Oke, ini berapa? 20, 57, ini 15, 4, 1, 3, tambahkan 0, 11, 7, 4. Di belakang koma ada 2 angka ya. Oke, 47,10 cm persegi. Nah ini nolnya nggak usah ditulis, nggak apa-apa nih. Jadi 47,1 gitu ya. Hapus deh. Oke, sekarang kita butuh apa lagi nih? Oh ya, ini udah kan? Berarti kita butuh yang ini, selimut tabung ya. Luas selimut tabung. Luas selimut tabung. Nah, ini tadi kerucut ya. Kerucut. Rumusnya apa sih? 2 Pi RT. Oke, 2 Pi-nya adalah 3,14, R-nya adalah R-nya tadi ini 3, T-nya adalah 10. Ya, kita kalikan ya. 3,14, 2 kali 3 kan 6 ya. 3,14 kalikan 6. 24, 8, 18 ya. Di belakang koma ada 2. Kemudian kalikan 10, berarti naik ke kanan lagi 1. 188,4 ya. 188,4 cm persegi. Oke, ketemu. Oke, sekarang cari yang luas alasnya ya. Luas alasnya berapa tuh? Luas alas tabung. Alas tabung bentuknya kan lingkaran ya. Jadi rumusnya adalah luas lingkaran ya. Pi R kuadrat atau Pi kali R kali R. Pi-nya 3,14, R-nya 3 kali 3. Oke. Nah, ini 3,14 kalikan 9 berapa tuh? 36, 12, 19 ya. Jadi 19,26 cm persegi. Oke ya. Nah, Ibu hapus dulu deh. Nah, nanti kalau perhitungan Ibu masih salah tolong dicek ya. Oke, sekarang luas permukaannya. Luas permukaannya berarti luas selimut ditambah luas selimut kerucut ditambah luas selimut tabung ditambah luas alas. Ini jumlah aja nih. Luas permukaan benda ya sama dengan ini 47 ya, 47,1 atau 10 boleh. Kemudian 188,4 ditambah ini 19,26. Nah, 26. Sebentar Ibu agak kesini dikit. Nah, oke,
jumlah nih, berapa nih? 188,4 ditambah 47,1. 5, berapa nih? 16 ya? 15, sorry. 15, berapa tuh? 13, 2. 235,5 tambah ini nih, 19,26. 6, 7, 14, 5 ya. 254,76 cm persegi. Oke, udah ketemu ya. Ini hapus dulu deh. Oke, sudah ketemu. Nah, ini untuk volumenya. Kalau volumenya tinggal dijumlah ya. Volume kerucut ditambah volume tabung. Nih hasilnya ya. Kalau luas permukaannya hati-hati karena yang di dalam ini ya, ini enggak ya, kalau yang enggak kelihatan dari luar jangan dihitung ya. Jadi yang kelihatan dari luar adalah selimut kerucut dicari, kemudian luas selimut tabung ini dicari, kemudian alas juga kelihatan dari luar ya. Luas alasnya bentuknya adalah lingkaran. Nah, ini baru dijumlah ini ditambah ini ditambah ini. Ketemunya ini ya. Oke, nanti kalau Ibu salah perhitungan tolong dicek ya. Baik, sekarang kita ke soal nomor 4. Nah, di sini ada sebuah drum dengan jari-jari 70 cm dan tingginya adalah 50 cm ya. Ini adalah R-nya, kemudian ini adalah T-nya ya. Jika drum tersebut diisi minyak ya, minyak tanah, muat berapa liter minyak jika di drum terisi penuh? Nah, satu drum itu berapa liter ya diisi penuh. Nah, jika per liternya harga minyak adalah Rp5.000, berapa harga minyak untuk satu drum ya. Jadi harga minyak satu drum penuh itu berapa rupiah ya. Ini harganya sebenarnya Ibu nggak tahu tuh berapa ya. Ini sebagai contoh aja, kalau minyak itu berapa Ibu juga kurang paham ya. Mungkin kalian bisa searching di internet berapa harga minyak tanah sekarang ya. Oke, nah sekarang karena drumnya ini bentuknya adalah tabung, maka kita cari dulu volume tabung ya, volume tabung. Nah, rumusnya apa tuh? Pi R kuadrat T ya. Pi-nya gunakan 22/7. Kenapa? Karena ada yang bisa dibagi 7 ya, yaitu 70 nih. 70 kalikan 70 ya, jadi R kuadrat itu R kali R, kemudian T-nya adalah 50. Oke, kita coret saja. Berapa nih? 10 ya. Jadi 22 kalikan 10 kalikan 70 kalikan 50. Berapa tuh? 22 kali 7 aja 154 ya. Nah, nanti ini 0, 0, 0 kita sindirin dulu ya. Kita kalikan 5. Ya, berapa tuh? 20, 25, 27. 7 ya. Oke, tadi nolnya ada 1, 2, 3. Nah, nanti dihitung lagi tuh sama kalian ya, yang teliti ngitungnya ya. Sentimeter kubik, kenapa? Karena ini sentimeter. Tuh, ini juga sentimeter. Gitu ya. Nah, perhatikan yang diminta adalah liter. Hati-hati, liter ya. Jadi liter itu sama dengan apa sih liter? Liter itu sama dengan desimeter kubik. Nah, kamu harus ingat tangga-tangga ya. Tangga satuan untuk kilometer, kemudian hektometer, apalagi tuh? Dekameter, terus meter, desimeter, terus sentimeter, milimeter. Nah di sini ada pangkat 3 ya, kasih pangkat 3 semua nih, gitu ya. Gitu ya. Kalau turun 1 kali berarti kalikan 1000 karena pangkatnya 3. Kalau pangkatnya 2 berarti kalikan 100. Kalau pangkatnya 1 kalikan 10. Itu kalau turun. Kalau naik dibagi 1000. Nah, perhatikan ini sentimeter ke desimeter ya. Jadi naik kan? Naiknya 1 tangga berarti dibagi 1000. Berapa tuh? Nah, ini 770.000 dibagi 1000. Nolnya coret aja. 1, 2, 3. Oke, tinggal 770. Jadi ini sama dengan 770 desimeter kubik atau 770 liter. Nah, gitu ya. Ingat, liter itu sama dengan desimeter kubik. Oke.
Nah, selanjutnya harga minyaknya. Per liternya berapa nih? 5.000. Nih harganya. Berarti harga minyaknya berapa tuh? Harga minyak 1 drum ya. 1 drum. Ya, 1 drum penuh gitu. Jadi 770 dikalikan 5.000 ya. 5.000 rupiah. Berapa tuh? Jadi 770 dikalikan 5 ya. Nih nolnya simpen dulu deh ya. Nih 1, 2, 3, 4 nih kita simpen dulu. Jadi tinggal 77 aja kalikan 5 ya. Nah biar enak tuh ngitungnya. Berapa tuh? 35 ya kan? 35 sama 3, 38. Oke. Jadi Rp 385. Nolnya tadi ada berapa? 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 00. 1, 2, 3 titik. 1, 2, 3 titik. Jadi 3.850.000. Ini harganya. Gitu ya. Oke, yang coret-coretannya dihapus deh biar enak. Tuh, kayak gitu. Gampang kan? Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Oke, untuk soal selanjutnya adalah penerapan dari kesebangunan ya. Nah, di sini pada gambar tinggi tongkat PQ yang sesungguhnya adalah 4 meter. Jadi ini tinggi tongkat 4 meter. Panjang bayangannya adalah 15. Nah, ini QO ini adalah bayangan dari tongkat. Kemudian jika panjang bayangan pohon adalah 30 meter, tentukan tinggi pohon. Nah, ini ada pohon, kemudian ini panjang bayangannya adalah RO, R sampai O ini adalah panjang bayangan dari pohon adalah 30 meter, maka tentukan tinggi pohon. Nah, di sini. Nah, kita sketsa dulu ya. Nah, ini sebenarnya banyak cara tuh ya. Kita kasih nama O, Q, R, S, P. Nah, nih ya. Nah, ini kan ada dua segitiga yang sebangun. Kita pisahkan ya, kita pisahkan. Tapi kalian boleh pakai cara apa aja sih sebenarnya ya? Banyak caranya ya. Nah, ini apa tuh? Yang kecil adalah O, Q, P. O, Q, P. Yang besar ini adalah O, R, S. O, R, S. Langkah pertama apa sih kalian yang harus lakukan? Iya, mencari perbandingannya. Ya, Perbandingannya apa? Nah, OQ ya, OQ per OR. Kemudian QP per RS. Kemudian PO per SO ya. Nah, ini perbandingannya. Kemudian langkah yang kedua, cari yang ada angkanya ya, yang ada ukurannya yang mana ya. Nah, ini PQ-nya 4 kan ya, 4. Kemudian OQ-nya adalah 15. Kemudian O sampai R adalah 30. Yang dicari adalah SR. Ini yang dicari gitu ya. Nah, PQ kita lingkari dulu ya. Ini adalah 4. Kemudian OQ berarti yang ini ya. Ini adalah 15. Kemudian OR kita lingkari ada angkanya yaitu 30. Yang dicari adalah RS gitu. Jadi yang dipakai yang mana? Ini ada 1, 2, 3. Yang dipakai adalah 1 dan 2 ya. Jadi OQ per OR sama dengan QP per RS. Nah, 15 per 30 sama dengan 4 per RS. Nah, kalikan silang. 15 kalikan RS dan 4 kali 30. Mana yang didahulukan? Yang ditanyakan. Jadi 15 kalikan RS. Kemudian 4 kali 30. Nah, RS-nya berapa? Jadi 4 kali 30 itu berapa? 120. Baru dibagi 15. Atau nggak usah dikalikan dulu boleh ya. Jadi 4 kali 30 biarkan saja dibagi yang ini 15. Nah, coret-coret nih. 30 dengan 15 kan bisa nih ya. 30 bagi 15 itu 2. Jadi RS adalah 4 kali 2, 8 ya. Jadi tinggi pohon adalah 8 meter. Oke.
Oke, sudah ketemu ya. Oke ya. Oke, kita lanjut ke nomor terakhir, nomor 6. Baik, untuk soal yang terakhir adalah masih penerapan kesebangunan ya. Nah, ada sebuah foto ditempelkan pada selembar karton. Nah, ini ada foto, kemudian ini bingkainya terbuat dari karton. Di sebelah atas, kiri, dan kanan foto masih tersisa karton selebar 3 cm. Jika foto dan karton sebangun, tentukan berapa sentimeter lebar bagian bawah yang tidak tertutup foto. Kemudian yang B, luas karton yang tidak tertutup foto. Jadi gini ya, ini ada foto, kemudian ini kertas karton ya. Nah, di sini ada yang tidak tertutup oleh foto ya, 3 cm. Ini juga sebelah kanan 3 cm, sebelah atas juga 3 cm. Nah, yang ditanyakan adalah lebar foto yang bagian bawah nih, yang tidak tertutup foto ini berapa senti. Nah, langkah yang pertama, agar lebih mudah kita bikin sketsanya dulu ya. Nah, ini adalah bangun persegi panjang. Nah, ini adalah fotonya. Kita kasih nama misalkan A, B, C, D. Kemudian ada bingkainya ya. Bingkainya ini namanya adalah misalkan apa nih? EFGH ya. EFGH ya. Oke. Nah, ukurannya di sini 40, ini 60. Jadi di sini sama ya, 40, ini juga 60 ya. Nah di sini persegi panjang ABCD dan EFGH ini sebangun. Nah, cara yang pertama adalah kita pisahkan dulu ya, yang kecil yaitu A, B, C, D, dan persegi panjang yang besar EFGH ya. Nah, ini ya. EFGH. Oke, setelah kita pisahkan, kita bikin apa ayo? Iya, kita buat perbandingannya ya, karena kedua bangun ini sebangun, perbandingannya apa? Jadi AB per EF ya. Yang seletak yang mana ya? Jadi AB seletak dengan EF ya. Setelah AB apa? BC ya. BC per apa nih kalau di sini? FG. Oke, setelah BC CD ya. Oke, CD per, nah di sini apa? GH ya. Oke, kemudian ini DA per HE ya. Oke. Ini langkah yang kedua ya. Setelah dipisah, kita bikin langkah yang kedua adalah membuat perbandingan. Kemudian selanjutnya kita bikin kita mencari ya yang ada angkanya yang mana sih yang ada ukurannya. Oke. Nah, di sini ini 40 ya. 40, ini 60, berarti ini 40, ini juga 60 ya. Kemudian kita bisa nggak mencari panjang yang ini? Oke. Nah, di sini kan 3 ya. Ini sebelah kanan 3, sebelah kiri 3, sebelah atas ini juga 3 ya. Oke ya. Kita bisa mencari AB ya. Panjang AB ini berapa? Perhatikan ini EF ya. E sampai F ini kan 40 nih ya, 40 cm ya. Maka panjang AB berapa? Ketika sebelah kanan 3 cm, sebelah kiri 3 cm. Nah, Ibu ilustrasikan di sini. A, B, sebelah kanan ini 3 cm, sebelah kiri ini 3 cm. Jadi AB-nya berapa? Jadi AB-nya adalah 40 dikurangi 3 dikurangi 3. AB-nya berapa? Iya, 34. Nah, gitu ya. Jadi ujung sini sampai sini harus 40. Di sini sudah ada 3 sebelah kanan, sebelah kiri juga udah ada 3. Berarti kurang berapa? Kurang 34. Atau caranya tadi gimana? 40 kurangi 3, kurangi 3. Jadi AB ketemu 34. Nah, udah ada ukurannya kan ya? Oke, AB udah ada ukurannya nih. Kalau AB 34 berarti CD juga 34. Oke, kita lingkari ya. Yang ada ukurannya yang mana? Oke, AB udah ada ukurannya nih. Tadi 34 ya. EF ada ukurannya yaitu 40. Kemudian BC nggak ada. FG ada ya, FG ini adalah 60. CD ada ya, CD ada 34. Kemudian GH ada nih 40 ya. Kemudian DA nggak ada, nggak usah dilingkari ya. HE ada 60. Oke. Nah, kita cari yang belum ada ukurannya, berarti BC atau DA ya. Kalau kamu
ketemu BC ya, mencari hitungan ketemu BC otomatis akan ketemu DA. Oke, mau BC apa DA nih? Oke, kita cari yang BC ya. Jadi kita gunakan rumus yang mana? 1 dan 2 boleh, 2 dan 3 boleh. Kenapa? Kalau 1 dan 2 karena ini ada ukurannya nih ya. Kalau sama yang 3 ini juga ada ukurannya, sama aja ya. Oke, kita gunakan saja 1 dan 2 ya. Jadi AB, kita tulis rumusnya nih. AB per EF sama dengan BC per FG ya. Oke ya. Kemudian AB-nya tadi 34 per EF-nya adalah 40 BC. Kemudian FG-nya adalah 60. Oke, kita kalikan silang ya. 40 kali BC sama dengan ini ya, 34 kali 60. Oke. Jadi BC-nya berapa? BC-nya sama dengan 34 kali 60 berapa nih hasilnya? Baru nanti dibagi 40. Kalau mau nggak dikalikan dulu boleh ya. Jadi kita sederhanakan nanti. Tulis dulu 34 kalikan 60 baru dibagi 40. Nah, sederhanakan. Ini dengan ini bisa kan? Bagi 20, bagi 20, bagi 20, 3, bagi 20, 2 ya. Sederhanakan lagi, ini dengan ini, bagi 21, bagi 2, 17 ya. Oke, 17 ya. Jadi BC-nya adalah 17 kali 3, 51 cm. Oke, ketemu ya, BC-nya ketemu nih, 51 cm. Kalau BC ketemu, otomatis AD juga ketemu ya, 51 ya. Oke, jadi panjang yang bagian bawah ini kan bisa dihitung. Nah, berapa nih yang bagian bawah ini? Nah, perhatikan, F sampai G ini 60 ya. F sampai G itu 60. Kemudian B sampai C itu 51. B sampai C itu 51. B, C ya, 51. Nah, bagian atas ini kan 3 nih, 3. Jadi bagian bawah ini berapa nih? Jadi 60 kurangi 3 kurangi 51. Berapa nih bagian bawah? Berapa? 60 kurangi 51 kurangi 3. 6 ya, 6 cm ya. Jadi bagian bawah ini adalah 6 cm. Ketemu deh bagian bawah 6 cm ya. Oke. Jadi yang B ya, yang A dulu ya. Yang A, lebar bagian bawah adalah 60 dikurangi 3 kurangi 51 ya. Sama dengan 6 cm. Ketemu. Nah, sekarang yang B, luas karton yang tidak tertutup. Jadi yang tidak tertutup itu yang bagian ini nih, tuh yang pinggir-pinggir ini, Ibu Arsir nih ya. Caranya bagaimana? Luas yang besar dikurangi luas persegi panjang yang kecil. Jadi luas yang besar itu apa? EFGH ya, EFGH. Nah, rumusnya apa? Panjang kali lebar kan ya? Panjang kali lebar. Nah, panjangnya berapa nih? 60, lebarnya 40. Kaliin aja, 60 kali 40. Berapa tuh? 2400 cm persegi. Sekarang yang kecil nih ya, yang kecil. Jadi luas ABCD sama bentuknya persegi panjang kali lebar. Panjangnya 51, lebarnya 34 ya. Nah, berapa tuh? Hitung. 51 kalikan 34. 4, 20, 3, 15. 4, 3, 7, 1 ya. Jadi 1734 cm persegi ya. Yang ini hapus dulu deh coret-coretannya. Oke. Nah, kalau sudah diapakan? Dikurangi kan ya, yang besar dikurangi yang kecil. Jadi luas yang tidak tertutup, ya, tertutup karton, tertutup foto maaf ya, sama dengan 2400 dikurangi 1734 ya. Berapa tuh? Sebentar Ibu agak kesiniin dikit biar bisa. Nah, oke, tadi 1734 berapa? 2400 dikurangi 1734 berapa nih? 6
9 kurangi 3, 6. Ini 3 ya. 3, 13 kurangi 7, 6. Ya habis ya. 1 kurangi 1, 0. Jadi 666 cm persegi. Nah, ini luas yang tidak tertutup karton ya. Ini tadi jawaban yang A, yang ini jawaban yang B ya. Gitu ya. Nah, silahkan untuk tugasnya dikerjakan dengan rapi. Semoga kalian bisa mengerjakan ujian sekolah nanti dengan baik, lancar, dan nilainya bagus. Oke ya, selamat belajar.